Walid nak Dewi boleh? Walid nak Dewi boleh? Dewi nak Dewi nak Walid. Walid nak Dewi boleh? Boleh Walid, Dewi gembira kalau nikah sama Walid. Nanti kita pisah harta ya. Walid cinta Dewi nggak sih? Masa pisah harta seakan kita bakal cerai? Walid nak Dewi boleh? Oh my god. Wait, what? Oh my god. Walid nak Dewi. Ya boleh lah Walid. Ngapain kamu mau jadi Walid? Mau punya banyak istri, selingkuhan. Bukan, itu cuman pingin parodi doang, ngikutin Walid, bukan ini bukan Walid kok, bukan. Walid, nak Jasmine boleh? Amboi. Minumlah. Apa hal ni Walid? Airlah bodoh. Jasmine ni bercanda saja. Cinta itu kan buta Walid. Jasmine minum ya. Ini air apa Walid? Itu air bekas mandi Walid tadi. Pantas je lah, masam. Suka. Aduh, jangan sama Dewi deh ya Walid. Sama teman Dewi aja nih, si Lisa mau. Walid dan Lisa boleh? Boleh Akang. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Walid nak Dewi boleh? Tak boleh lah. Sosis Walid layu. Alamak. Walid bilang. Walid apaan? Walid bilang. Walid siapa? Walid Malaysia. Nikah batin itu perlu. Sampai 4 kali 5 kali itu ibadah. Innalillahi wa inna. Ajaran siapa itu? Imam Mahmud Walid. Siapa kau ni? Saya Dewi. Kosmetik Dewi luntur terampas hujan Walid. Walid mau Dewi boleh gak dia? Tak maulah. Baiduri cakap nikah batin Walid tahan seminit saja. Jadi Walid terasa tidak menyiksa Dewi kata. Saya punya Baiduri. Jadi agamanya tak salah. Islam itu tak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan Islam itu. Jadi saya buat cerita tu bukan nak jatuhkan Islam. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Jadi yang tersinggung berarti Halo sahabat semua, kembali bersama saya Ria Oktorina. Di video kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, bukan hanya di Malaysia sebagai negara asalnya, tapi juga di Indonesia yang kini menjadi penonton terbanyak untuk sebuah serial Malaysia berjudul Bida'ah. Film ini bukan hanya berhasil menarik perhatian, tapi juga memicu diskusi yang sangat luas di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari segi kontennya yang kontroversial maupun tokoh utamanya yang belakangan ini viral karena tingkah lakunya yang unik dan mengundang gelak tawa. Anak-anak Walid, dengarkan Walid. Pejamkan mata. Bayangkan wajah Walid. Walid nak Dewi boleh? Apa kata kau tadi? Kau tadi ngomong apa? Taklah. Walid tak ngomong apa-apa. Walid cuma bilang, Walid mau live tanggal 11 April cuma 2 jam je. Tak berani ngomong apa-apa Walid. Walid nak Dewi boleh? Dewi nak Dewi nak Walid. Kau tadi ngomong apa? Walid nak Dewi boleh? Boleh Walid, Dewi gembira kalau nikah sama Walid. Nanti kita pisah harta ya. Walid cinta Dewi nggak sih? Masa pisah harta seakan kita bakal cerai? Bukan gitu, bisnis Walid ada hutang bank dan Walid ada kasih personal guarantee. Dewi nggak peduli kalau Walid nak Dewi, ya jangan pisah harta. Yakin ya Dewi nggak mau pisah harta? Iya, Dewi mau Walid buktikan cinta Walid. Sip.
Walid, Dewi lihat di berita tadi PT Walid dipailetin. Iya, karena ada nunggak hutang bank, kondisi ekonomi lagi susah. Mereka akan sita harta pribadi Walid karena aset PT nggak cukup. Sita harta pribadi? Iya, termasuk harta pribadi Dewi juga sebagai istri kalau nanti nggak cukup. Kok sampai ke harta Dewi? Kan itu PT Walid. Dewi nggak mau kena. Walid sayang Dewi nggak sih? Bukan masalah sayang, Walid mah anak Dewi. Kan Walid datanya di awal. Personal guarantee itu emang sampai harta pribadi. Kalau nggak bisa harta, ya harta Dewi akan kena juga. Makanya Dewi mestinya dengerin Walid dari awal. Hah, kok gitu sih? Dewi. Iya Walid. Kenapa Walid? Walid nak Dewi boleh? Oh my god. Wait, what? Oh my god. Wah, Walid nak Dewi. Ya boleh lah Walid. Beruntung banget kamu Dewi. Kok cuma Dewi doang sih Walid? Aku juga mau sama Walid. Aku juga mau. Aku. Hey. Jangan bertengkar, jangan berantem. Tenang, semua tenang, ya. Tapi Walid, kami juga nak sosis Walid. Iya Walid, kami juga mau, bukan cuma Dewi Walid. Ya boleh, semua boleh, ya. Habibah kan kamu Senin, Masyita Selasa, Masyita Rabu, Rabitullah Kamis, Dewi hari Jumat, ya. Ih Walid, Mia gimana Walid? Mia juga mau Mia. Mau. Mia kamu Sabtu. Yes, aku Walid, aku. Baiduri, kamu Minggu ya. Semua dapat jatah ya. Halo. Boy Wibu, udah main Walid-walitannya. Hah? Sosis lu tuh layu. Gak ada yang mau sama lu. Gua laporin polisi ya lo ya. Biar ditangkap lo. Bang, nggak pengen jadi kayak Walid. Mau lihat? Gimana? Sudah mirip sama Walid? Kalau sudah mirip, sekarang kalian pejamkan mata kalian. Lalu kalian bayangkan wajah Walid. Nah, buat para wanita, coba bayangkan sebagai pernikahan batin. Ngapain kamu mau jadi Walid? Mau punya banyak istri, selingkuhan. Bukan, itu cuman pingin parodi doang, ngikutin Walid. Bukan, ini bukan Walid kok, bukan. Maaf. Bukan, dimarahin. Manis dia Yasmini. Walid nak cakap, Walid nak Jasmine boleh? Amboi. Minumlah. Apa hal ni Walid? Air lah bodoh. Jasmine ni bercanda saja. Cinta itu kan buta Walid. Jasmine minum ya. Ini air apa Walid? Itu air bekas mandi Walid tadi. Pantas je lah. Masam. Suka. Nak lagi boleh Walid? Walid nak Dewi boleh? Aduh, jangan sama Dewi deh ya Walid. Sama teman Dewi aja nih, si Lisa mau. Walid nak Lisa boleh? Boleh Akang. Pejamkan mata. Dan bayangkan muka Walid. Walidlah anak-anak Walid. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Boleh? Walid nak Dewi boleh? Tak boleh lah. Sosis Walid layu. Alamak. Nikah batin itu perlu, nikah batin. Enggak. Assalamualaikum. Ngapain kamu Mas? Mas mau ngomong serius. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kamu ngapain? Ngapain sih kamu dandan kayak gini? Insya Allah. Apaan sih, saya serius banget, apa? Mas mau punya istri 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillah menjalik Mas. Istighfar.
Kamu ngapain sih? Amit-amit ngapain? Mah, Istighfar kalau ngomong teh yang baik. Mah, Walid bilang. Walid apaan? Walid bilang. Walid siapa? Walid Malaysia. Nikah batin itu perlu. Sampai 4 kali, 5 kali itu ibadah. Innalillahi wa inna. Ajaran siapa itu? Imam Mahdi, Walid. Nauzubillah, nauzubillah. Siapa yang bilang begitu, Mas? Nikah batin itu perlu, nikah batin. Enggak ada. Itu ajaran siapa, Mas? Rasulullah juga tuh ada embel-embel ujub. Kamu jangan menormalisasikan sesuatu yang untuk kebutuhan kamu sendiri. Kata siapa? Nggak ada ceritanya, nggak ada. Walid Salatiga. Walid Malaysia. Walid Malaysia teh ngarang, dia teh ngarang. Bong. Tam. Enggak, Mas, jangan aneh-aneh, Mas. Nggak lucu sama sekali nggak lucu. Mas kasih tahu ya baik-baik ya. Nikah batin itu perlu. Siapa yang ngomong? Cukup isi satu juga udah bagus itu nikah batin. Kamu sampai mati pun kamu udah kenyang. Perlu 5, 6 nikah batin perlu. Mas, jangan ikut ajaran sesat, Mas. Lah Walid bisa. Emang nikah batin juga papa juga pernah nikah batin 6 kali. Emang baik. Nauzubillah. Kata siapa? Enak aja kamu nggak pernah, papa. Alhamdulillah nggak kayak kamu gitu. Nauzubillah. Aneh-aneh deh. Ya, Walid. Mending lain. Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baduri, Walid. Perjumpaan? Iya. Baduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Dorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lebih penting. Rindu. Walid nak Dewi boleh? Walid, jenggot Walid semakin panjang. 2, 3 makan jeli, biar Dewi makin geli. Di luar hujan, Walid. Saya nak ambil jemuran dulu. Ya, Walid. Siapa kau ni? Saya Dewi. Kosmetik Dewi luntur terhempas hujan, Walid. Ayo, Walid. Dewi nak sudah siap, Walid. Walid? Saya nak tengok jemaah dulu. Walid? Walid. 2, 3 makan bubur, si Walid kabur, Walid nak belajar. Tolol, kamu tuh ngapain di belakang? Bayangkan saja muka Walid. Ini orang kenapa sih? Lanjut. I tutupinya M, you Dewi tutupinya Pejamkan A. mata. She, he, it ditutupinya is. Walid nak Dewi boleh. Bisa diam gak sih? Jangan berhenti berzikir. Dewi, ada yang namanya Dewi gak? Saya Dewa, Pak. Temenmu, suruh keluar sekarang. Tak nak sosis Walid layu. Kenapa Dewi tidak pergi? Walid kan nak jumpa Dewi. Mestilah Walid kan lebih penting. Oh iya ke Ade? Ade Dewi rindu kan? Walid mau Dewi boleh ke Ade? Tak maulah. Baiduri cakap nikah batin Walid tahan seminit saja. Jadi Walid terasa tidak menyiksa Dewi, kata. Saya punya Baiduri.
drama bid'ah tu. Bid'ah cerita betul. Okey, macam mana boleh cerita betul? Sebab saya pernah berada dalam kumpulan jemaah seperti itu. Itu bila tahun bila? Berapa tahun yang lalu. Jadi apabila saya duduk dalam kumpulan itu, ajarannya betul, zikirnya betul. Daripada situ saya belajar untuk menzikirkan diri saya setiap hari, zikir bagus. Semua ilmu agamanya perfect. Tahu dah. Ya, tiba-tiba sehingga kan anak-anak kat dalam jemaah tu menganggap saya seperti ibu mereka. Budak-budak muda berusia-berusia ni masuk nak kenal Tuhan, mak bapak hantar ke pondok dalam tu ya. Satu hari saya dapat panggilan daripada salah seorang perempuan, budak perempuan tu memberitahu kepada saya, tok guru itu menidurinya. Dan bukan hanya dia, beberapa student lain juga. Saudara, lillahi ta'ala, ini bukan satu pembohongan dan itulah bid'ah. Student-student tu umur berapa tahun? Umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Astagfirullahalazim. Saya tempatnya bukan di KL, tempatnya di luar KL. Saya bawa keluar budak-budak perempuan tu daripada tempat itu, bawa balik rumah, letak Quran depan ni untuk mendapatkan confirmation. Menangis saya lah mendengar bahawasanya, ya Allah, mereka diperlakukan begitu. Bukan mereka diperlakukan seperti itu. Tangisan saya ni kepada guru itu, ya Allah, kau didik kami ni semua dengan agama ni. Kau boleh buat benda ni. Itu saya menangis. Demi Allah, lillahi ta'ala ni saya tak bohong. Itu yang saya buat bid'ah. Kenapa? Saya melihat bagaimana mereka ini masuk ke dalam satu kumpulan nak beragama ni, nak berilmu, tapi kau tidak ada ilmu, sehingga kau merelakan diri kau diperlakukan begitu. Dan atas dasar apa? Dan kumpulan di mana kumpulan itu adalah hasil hantar oleh mak bapak juga, kerana anak-anak yang bermasalah, betul kan? Kenapa kau sanggup melakukan itu sampai ke tahap menjual maruah kau? Dalam agama tidak ajar itu. Jadi agamanya tak salah, Islam itu tak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan Islam itu. Jadi saya buat cerita tu bukan nak jatuhkan Islam. Saya nak mengingatkan kepada anak-anak muda kat luar sana, orang-orang mak-mak, jangan shortcut nak bagi anak ni baik, hantar pondok, hantar tanpa kau tahu siapa guru. Kaji dulu. Itu dia. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan tu. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat. Tak. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Tak. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual. Berapa kejahatan? Laki saya nih Pak Ustadz main judi online. Laki saya nih Pak Ustadz main chat online. Seksual. Jadi kejahatannya ada 3. Ada orang yang tidak korupsi, tidak gatal, tapi mulutnya kalau bercakap kebun binatang keluar. Guguk, anjing gila, anjing herder, anjing pit, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan, keluar semua. Jadi orang kalau sudah puasa 3-3. Dia tidak jahat seksual, dia tidak jahat non-seksual, judi, riba, zina, dia tidak jahat mulut, kasar, caci maki, ribah, namimah, adu domba, sumpah serapah. 3 ini terjaga kalau sedang puasa. Udah selesai puasa?
film atau lebih tepatnya serial Bid'ah pertama kali ditayangkan pada awal bulan Maret tahun 2025 melalui platform streaming Viu. Dalam waktu yang relatif singkat, serial ini langsung melejit menjadi salah satu tayangan yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Meskipun belum ada data resmi mengenai jumlah penayangannya yang diungkap secara publik, tetapi respons luar biasa dari penonton Indonesia, terutama di media sosial seperti TikTok, memperlihatkan betapa besarnya pengaruh serial ini. Bahkan beberapa cuplikan serial tersebut sudah ditonton jutaan kali di berbagai platform digital. Yang menarik, di balik banyaknya kontroversi yang mengiringi penayangan Bid'ah, ada satu karakter yang justru menyedot perhatian netizen Indonesia secara masif. Karakter ini bernama Walid Muhammad, diperankan dengan sangat meyakinkan oleh aktor senior Malaysia, Faizal Hussein. Walid digambarkan sebagai sosok pemimpin spiritual dalam sebuah sekte fiktif bernama Jihad Ummah. Namun bukan pemimpin biasa. Walid memiliki daya tarik yang sangat kuat, karismatik, pandai berbicara, dan lihai memanipulasi kata-kata demi menggerakkan pengikutnya untuk melakukan berbagai hal yang sebenarnya menyimpang, namun dibalut dengan narasi agama yang meyakinkan. Salah satu adegan yang paling kontroversial sekaligus ikonik adalah saat Walid meminta para pengikutnya untuk memejamkan mata, lalu membayangkan wajah dirinya. Kalimat "pejamkan mata", bayangkan muka Walid ini menjadi sangat populer di media sosial, terutama TikTok, karena dianggap lucu, absurd, namun tetap memicu rasa penasaran. Banyak pengguna TikTok dari Indonesia yang kemudian membuat parodi, sketsa komedi, hingga lip sync yang memerankan ulang adegan tersebut dengan versi lokal. Bahkan beberapa konten kreator Indonesia menjadikan karakter Walid sebagai figur lucu dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, mulai dari di sekolah, di warung kopi, sampai dalam suasana kantor. Secara sinematik, karakter Walid dirancang dengan sangat detail, berpakaian jubah putih, berbicara dengan suara lembut, tapi mengandung intimidasi halus dan selalu membawa simbol-simbol religius yang membuat dirinya tampak suci di mata pengikutnya. Hal inilah yang justru membuat kita sebagai penonton harus lebih jeli. Di balik kelucuannya, ada pesan yang jauh lebih serius yang ingin disampaikan oleh para pembuat film. Bahwa jangan sampai kita tertipu dengan sosok yang seolah-olah suci, tapi menyembunyikan niat manipulatif di balik wajah yang tenang. Saya pribadi, sebagai Ria Oktorina, melihat bahwa kesuksesan serial ini di Indonesia bukan hanya karena kualitas akting atau jalan ceritanya, tapi juga karena keberanian naskahnya dalam menyentuh isu-isu sosial dan keagamaan yang sensitif. Tapi, saya juga ingin mengingatkan bahwa ketika kita menonton tayangan seperti ini, mari kita gunakan sebagai bahan pembelajaran, bukan bahan perpecahan. Kita tidak perlu saling menuding atau saling bertengkar soal isi dari film ini. Jangan sampai karena karakter Walid ini, kita justru jadi ribut satu sama lain. Sebaliknya, mari kita jadikan tontonan ini sebagai cermin untuk memperbaiki sistem sosial dan keagamaan kita sendiri. Kalau ada tokoh seperti Walid di sekitar kita, jangan langsung mengejek atau mencaci, tapi mari kita edukasi, kita kuatkan pemahaman masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah siapa yang patut diteladani dan siapa yang hanya berselimut topeng. Saya juga ingin mengajak sahabat semua untuk lebih bijak dalam membuat konten parodi. Boleh lucu, boleh menghibur, tapi tetap jaga etika dan tidak menyerang keyakinan atau agama orang lain. Kreativitas itu penting, tapi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral agar tidak menyinggung pihak lain secara berlebihan. Melalui serial Bid'ah, kita semua belajar bahwa pengaruh figur pemimpin itu sangat kuat. Dan ketika figur itu disalahgunakan, dampaknya bisa sangat luas. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus memperkuat literasi, pendidikan, dan komunikasi di tengah masyarakat. Supaya tidak mudah percaya begitu saja, apalagi terhadap narasi yang dibungkus dengan label agama, tanpa kita kritisi secara rasional. Demikian ulasan saya kali ini. Semoga bisa menambah
wawasan kita bersama dan memberi inspirasi untuk terus menyikapi segala sesuatu dengan lebih bijak. Jadikan tayangan seperti ini sebagai pelajaran, bukan pemicu perpecahan, karena tujuan kita semua sama, mewujudkan negara yang lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih bermartabat. Saya Ria Oktorina, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berpikir jernih, dan mari terus membangun negeri ini bersama-sama dengan penuh kasih dan pengertian. Baby, you give me ice and fire. You're giving me